kan hubungan kita kepada Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi di program Kuplu, kulik pengetahuan lewat umul kitab. Tapi sebelum mulai, mari kita menyanyikan lagu bersama-sama, lagu berjudul Daria. Bingung. Dari yakinku teguh. Nah, itu karena judulnya syukur. Kenapa kita menyanyi lagu syukur? Karena malam ini kita akan ngobrolin soal syukur. Nah, ini dia. Apa sih pentingnya syukur dalam hidup kita itu? Saya tiba-tiba ingat teman saya namanya Syukur Ahadi. Oh, Syukur dia Ahadi. bersyukur karena lahir di hari Minggu. Mungkin gitu ya. Syukur Ahadi. Atau orang tuanya menamakan dia dengan kata syukur itu saking senengnya. Oh ya. Syukur itu lagi-lagi seperti ilmu, seperti ikhlas, seperti niat, itu berasal dari bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab. Bukan karena kita ke Arab-Araban, Mas, ya. Tapi karena setiap bahasa itu kan punya karakter masing-masing yang berbeda. Satu kata dalam bahasa tertentu tidak selalu bisa terwakili dengan satu kata di bahasa lain. Gitu. Maka syukur ini saking dalam, luas, tinggi, jauh, dan seterusnya. Tidak ada padanan kata yang sebesar itu. Ya. Tapi yang senada searah dengan kata syukur kalau di bahasa Indonesia ya terima kasih. Oh, thank you. Terima kasih atau matur nuwun. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang positif, yang baik, yang bermanfaat, lalu kita berterima kasih. Nah, syukur itu seperti itu. Ya. Matur nuwun, berterima kasih. Kalau tadi Mas Danu mengajak saya bernyanyi Dari Yakinku Teguh itu yang pencipta lagunya siapa, Mas Danu? Pasti seorang yang pinter itu. Saya nggak hafal. Ya. Sepertinya Hamutahar. Hamutahar ya. Nah, itu, dan saya pikir Hamutahar ini tidak butuh dikenal namanya, tapi mungkin beliau ingin bangsa Indonesia ini bersyukur. Ya. Bersyukur, berterima kasih atas nikmat kemerdekaan itu. Ya. Syukur. Nah, kalau dari ilmu yang saya dapatkan di pondok pesantren ngaji itu, syukur itu termasuk amal ibadah, Mas Danu. Ada ungkapan seperti ini, mal lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapapun yang tidak bisa bersyukur atau berterima kasih kepada manusia, kepada sesama, maka dia tidak akan bisa berterima kasih kepada Tuhan, atau terima kasihnya atau syukurnya kepada Tuhan tidak akan diterima. Nah, terus caranya agar kita bisa belajar bersyukur itu gimana? Ya, kita berbuat baik kepada sesama agar perbuatan baik kepada Allah, ibadah itu diterima dengan mengerti, memahami, menyadari, meyakini bahwa semua hal yang ada ini adalah nikmat. Dibiasakan. Iya, nikmat. Tidak bisa, itu bukan karena muncul sendiri, tapi harus dibiasakan. Iya, dibiasakan, diupayakan, bahkan dimohonkan. Oh, oke. Kalau dalam doa itu selalu di awal itu mesti ungkapan puji-pujian di agama manapun. Saya punya keyakinan seperti itu. Di agama manapun doa itu mesti diawali dengan puji-pujian. Nah, puji-pujian itu dalam rangka berterima kasih atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan.
yang kalau bersyukur ketika kita bahagia gampang. Ya. Tapi kalau seandainya bersyukur saat sedih gitu mungkin nggak sih? Tidak hanya mungkin Mas Danu, bahkan mestinya iya karena apapun yang kita rasakan, apapun yang kita terima itu nikmat. Ya. Atau lebih spesifik lagi rezeki. Ya. Rezeki. Kalau umumnya orang nganggap rezeki itu kan harta, benda, duit, tahta. Padahal tidak. Rezeki itu ya apapun yang kita terima ini rezeki. Semua ya, tanpa terkecuali. Termasuk sakit. Saya punya guru, seorang perempuan sepuh, itu saya lama beserta beliau karena beliau adalah istri dari guru saya. Jadi sering tiap hari ketemu, hampir tidak pernah sakit. Saking jarangnya sakit itu seperti tidak pernah sakit. Itu beliau kalau ada saudara, ada handetolan yang sakit lalu kemudian besuk itu sering nangis. Tak pikir beliau nangis sedih karena sakit, saudaranya sakit. Ternyata ungkapan yang keluar tuh, ya Allah, kula kok mboten diparingi sakit, saya kok nggak dikasih sakit. Iya. Saya heran, loh, kok bisa? Saya nggak berani tanya langsung karena beliau. Tapi setelah sekian lama saya tahu bahwa beliau benar-benar merasa sehat, bisa benar-benar merasakan nikmat sehat itu kalau sakit. Itu ya. Iya, berarti iya kan? Benar. Iya, berarti sakit itu juga bagian dari nikmat itu. Seperti saya ganteng, panjenengan tidak ganteng, biasa-biasa saja. Iya, ganteng banget Mas, ganteng banget. Jadi berani saya. Ketidakgantengan panjenengan itu bagi saya nikmat. Begitu ya. Iya, atau sebaliknya. Berarti jelek pun nikmat, jelek pun anugerah. Jadi buat mereka yang di sana itu kalau yang jelek ya jangan lupa tetap bersyukur. Iya, harus disyukuri, disyukuri. Ora oleh jodoh terus yo disyukuri. Betul. Nah, siapa tahu nek njur oleh jodoh malah ora apik. Iya toh? Iya. Gitu. Semuanya hidup itu harus disyukuri ya. Singkat padat itu tadi kita ngobrolin soal syukur. Gini Mas Hans, gimana? Jadi syukur ini kan wajib ya. Ya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah itu kepada Tuhan itu ibadah namanya. Ya. Ibadah. Matur nuwun kita, terima kasih kita kepada Gusti Allah itu sesembahan, menyembah. Lah, ketika kita ibadah kepada Allah itu kan harus ikhlas seperti kemarin kita bahas itu. Nggak ada ukurannya. Kita nggak akan pernah tahu apakah kita sudah ikhlas atau belum. Jadi tidak ada ukurannya. Maka bagaimana kita bisa bersyukur kepada Gusti Allah ini? Sementara kita tidak pernah ngerti ukurannya. Nah ini ada, ini nggak tahu hadis atau makalah atau apa, diriwayatkan di salah satu kitab yang pernah saya baca itu, Nabi Dawud dan Nabi Musa itu matur kepada Gusti Allah, kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mewajibkan aku bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu. Tetapi setiap kali aku bersyukur, semakin dalam aku bersyukur, semakin banyak aku bersyukur, berterima kasih kepadamu, aku semakin merasa tidak bisa berterima kasih. Jadi Jawa mawon nggih. Ngenten nek di Jawa nggih. Ya Allah, kados pundi kula saged matur nuwun dhateng panjenengan. Saya kathah kula matur nuwun kalih panjenengan, kula saya ngrasa kula mboten saged matur nuwun dhateng panjenengan. Dados pundi wong kula saged matur nuwun niku nggih nikmat. Ya.
kita bisa berterima kasih kepada Allah kan Itu ibadah, itu nikmat. Nikmat juga ya. Ya harus bersyukur terus, mboten saged. Enggak, tidak bisa. Ya Allah, saya tidak bisa Sampai tidak bisa terkatakan. Ya, nah, lalu jawabannya adalah ketika seseorang sudah merasa seperti itu berarti sudah cukup. Itu sudah cukup bersyukur. Ukurannya seperti Iya, itu ya. iya. Seperti saya kere ya, Ya. nggak punya duit. Sudah nggak usah curhat. Biasa saja, nggak usah curhat. Iya. Penjenengan duitnya banyak, saya butuh uang, saya pinjam ke penjenengan, Mas Danu pinjam uangnya berapa? 1 juta. Yo, 1 juta sepele. Saya dikasih, diutangi sama penjenengan 1 juta. Pirang dino arep nyarutan, berapa hari nyarutannya, bayar utangnya? Seminggu, Mas Danu. Sampai waktu seminggu saya tidak bisa nyarutan. Ya. Terus saya sowan ke penjenengan, Mas Danu, mohon maaf, saya belum bisa nyarutan. Matur nuwun, sudah diutangi tapi saya belum bisa nyarutan. Alah rapopo, gampang wis dhewe ora ming kanca sedulur gitu kan. Ini umpama kan? Umpama. Nyata juga senang saya. Betul. Nah, saya masih bisa itu matur nuwun ke penjenengan. Terus kapan arep nyarutan? 2 minggu meneh, Mas. Sampai 2 minggu saya tetap belum bisa nyarutan. Sampai lama seperti itu terus sampai kemudian penjenengan membebaskan hutang saya. Ya. Saya bagaimana akan matur nuwun dengan panjenengan? Kalau di pertama, kedua, ketiga saya masih bisa ngomong matur nuwun Mas Danu. Nah, pada saat Saya dibebaskan bilang itu saya nggak bisa berkata-kata. Speechless. Iya, kepiar matur nuwun. Saya nggak bisa matur nuwun Mas Danu. Gimana ini Mas Danu? Udah semakin nggak bisa. Berarti itu saatnya memang sudah pas. Saya sudah bisa matur nuwun. Maka orang saya biasanya kalau orang seperti ini disuruh apapun mau sama penjenengan yang ngutangi, atau jenengan nggak nyuruh apa-apa, saya yang minta. Mas Danu, ya? Iya, Mas Danu ini bajunya kok kotor saya cucikan ya. Mobilnya ini saya lap-lap gitu, tanpa jenengan perintah. Mestinya manusia itu seperti itu kepada Gusti Allah ya. Iya, jadi kalau Allah memerintahkan kewajiban-kewajiban sholat, puasa, zakat, atau kalau di agama lain beribadah itu sebenarnya perintah itu adalah nikmat juga. Itu bukan Allah, bukan berarti Tuhan butuh untuk kita sembah, tapi itu anugerah, syukur kita. Iya, seperti ketika saya mendapat kebaikan yang bertubi-tubi dari penjenengan, terus saya minta jenengan ngongkon saya apa akan saya lakukan. Jaluk, minta diperintah. Nah ini kita kepada Gusti Allah, kepada Tuhan tidak minta diperintahnya, sudah dikasih perintah. Seperti itu. Oke Gus, kalau ngomong syukur ini mungkin nggak akan berhenti, nggak akan selesai. Nanti dilanjut nanti akan ada sequel 2, 3, 4 sampai menjelang subuh ya. Betul. Oke, kawan-kawan, itu tadi kita sudah ngobrolin soal syukur, tentu bersama Gus kebanggaan kita semua se-Indonesia Raya, Gus Kholil Mustamid Asrori. Nah, di Kupluk yang akan datang kita akan ngobrolin lain hal lagi. Tapi tetap stay tune di Kupluk, ngomongin isi Kupluk serenyah makan kerupuk. Kerenyes. Iya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like and subscribe Danu Sang Bintang Official. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.